Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua teman-temanku dan sahabatku, salam sejahtera semuanya. Ketemu lagi dengan channel kami, yaitu channel 5 Anak Desa, yang memang khusus membahas unggas, membahas peternakan unggas, khususnya membahas peternakan ayam kampung atau ayam yang diternak oleh masyarakat pedesaan yang masih bertumpu pada peternakan tradisional. Kali ini saya lagi ada di kandang bersama istri saya, teman-teman. Ini adalah keluarga atau istri saya. Kita lagi memberikan pakan terhadap ternak kami, yaitu ayam kampung. Kami sudah bergelut lebih dari 2 tahun beternak ayam kampung, teman-teman, dan hasilnya lumayan, mendapatkan hasil dan mendapatkan tambahan dari hasil penjualan baik telur maupun anakan atau DUC dari ayam kampung ini, teman-teman. Khusus pada kali ini saya memang membahas, teman-teman, yaitu tentang ayam kampung dengan metode tradisional atau peternakan metode tradisional, atau yang kita kenal dengan bahasa kerennya atau bahasa modernnya seperti sekarang ini, yaitu peternakan ayam kampung dengan metode umbaran. Dimana kalimat umbaran ini, kata umbaran ini adalah kata dimana ayam itu dilepas liarkan begitu saja di siang hari dan hanya dikandangkan ketika malam hari. Tentunya ketika kita berpikir ayam kita dilepas liarkan setiap hari, terus hanya malamnya yang dikandangkan, maka itu tidak banyak memotong waktu kita, tidak banyak memakan waktu kita. Kita masih bisa berkegiatan lainnya, kita masih bisa melakukan aktivitas lain selain peternakan ini. Tapi walaupun ayam kita dilepas liarkan setiap hari, ayam itu mempunyai naluri ingatan yang sangat dekat, teman-teman. Siapapun yang memberikan pakan setiap harinya, entah itu entah itu pakannya pagi atau sore, pasti ayam itu akan ingat kepada siapapun yang memberikan pakan. Dan ayam itu juga ingatannya kuat, ketika sore hari dia tahu di mana kandang tempat tidurnya setiap harinya. Maka ayam umbaran ini adalah ayam kampung yang diternakkan di pedesaan dan hanya mengandalkan luas lahan sekitar rumah atau belakang rumah atau ya daerah sekitarnya saja, yang sehingga ayam kampung ini untuk kos pakan tidak terlalu besar, teman-teman, karena kita hanya ngasih pakan pagi hari dan sore hari ketika sudah pulang ayam atau ketika sudah mau tidur. Siangnya bagaimana? Karena ayam itu dilepas liarkan, maka siangnya ayam metode umbaran ini akan mencari makan dengan sendirinya dan juga bisa menentukan manfaat atau vitamin dari pakan itu. Maka ayam kampung jenis umbaran ini adalah ayam kampung yang kebal terhadap perubahan cuaca dan perubahan atau iklim ataupun terhadap virus dan penyakit yang lain, hanya ayam dengan metode umbaran ini. Dan metode umbaran ini, teman-teman, juga bisa dimanfaatkan, teman-teman, tidak hanya ayamnya, pedagingnya pun juga bisa dimanfaatkan. Itu yang selanjutnya, teman-teman. Ayam kampung metode umbaran ini harganya cenderung stabil, teman-teman, karena ayam kampung metode umbaran itu, teman-teman, sudah banyak diminati terutama para pengkonsumsi daging ayam. Maka cenderung stabil, tidak mengikuti pasaran-pasaran yang seperti ayam-ayam lainnya. Jadi ayam kampung ini biasanya konsumennya itu adalah para masyarakat untuk perumahan saja, tidak untuk dipakai untuk acara-acara besar. Ya ada juga sih acara-acara besar yang pakai, tapi kebanyakan konsumennya hanya dipakai acara-acara untuk makan di rumahan saja dan acara-acara kecil, teman-teman. Karena sampai sekarang ini memang para peternak ayam kampung itu masih sangat minim, teman-teman. Maka dari itu ayam kampung ini
peluangnya sebenarnya sangat besar. Nah, ini adalah ayam-ayam saya, teman-teman. Bagaimana biar ayam-ayam itu tetap sehat? Bagaimana ayam-ayam itu bisa berkembang semakin pesat? Kalau saya pribadi, teman-teman, yang pertama itu mengandalkan pertama ayam itu dibiarkan begitu saja dan bertelur hingga mengerami. Mengeraminya pun saya itu metodenya banyak, teman-teman. Ada yang mengerami memakai alas jerami, ada yang mengerami memakai alas tanah, atau ada yang mengerami memakai alas kain atau beberapa kain-kain yang sudah tidak dipakai. Jadi teman-teman kalau pengen tahu bagaimana caranya alas untuk telur yang dirami, teman-teman bisa melihat video-video selanjutnya di channel 5 Anak Desa. Ini sudah lengkap di sana alas untuk bertelur dan mengerami. Yang kedua, setelah ayam itu mengerami dan menetas, biasanya saya itu melakukan dua metode, teman-teman. Yang pertama, metode saya untuk menjadikan ayam itu sebagai indukan, artinya anakan itu untuk dijadikan indukan, biasanya saya ikutkan dengan induknya. Artinya ayam itu tidak saya pisahkan dengan induknya, saya biarkan juga diumbar. Jadi menetas, sekarang dapat 3-4 hari biasanya sudah turun dari tempat atau sarangnya, maka saya biarkan. Berarti anakan itu untuk saya jadikan indukan. Kenapa saya lepas liarkan juga anakannya? Karena anakan yang akan dijadikan indukan itu butuh proses untuk beradaptasi dengan lingkungan yang sehingga juga kebal terhadap penyakit dan perubahan iklim. Tapi bagi anakan yang mau saya jual, biasanya untuk setelah menetas dari induknya, saya biasanya langsung pisahkan, saya taruh di tempat khusus. Saya biasanya pakai tempat khusus untuk pemisahan, teman-teman, tidak memakai bambu kandang bambu atau tidak sebagainya. Saya hanya memakai kandang sederhana dari kardus. Teman-teman juga bisa melihat kandang sederhana untuk DOC di video-video selanjutnya yang di channel 5 Anak Desa ini. Saya biasanya hanya pakai seperti itu dengan alas di bawahnya yang bisa membuat bawahnya alas kandang itu kering. Nah, ketika ayam ini kering, maka saya biasanya pakannya pun saya kasih pur atau konsentrat dengan berbagai tambahan pakanan yang bernutrisi lainnya. Dan ayam itu ketika sudah masuk dalam kandang itu umur 3, 4 sampai 5 minggu baru saya pindah ke kandang khusus lainnya, dan umur 12 minggu, sekitar 12 minggu ayam itu sudah bisa dipasarkan. Nah, ini untuk ayam atau DOC anakan yang akan saya jual. Tapi kalau anakannya itu saya untuk dijadikan indukan juga atau dijadikan pejantan juga, maka saya tidak pisahkan dengan induknya. Selanjutnya, pakan ayam itu, kalau ada yang bilang dedak itu tidak bagus bagi ayam, saya tidak begitu percaya, teman-teman, dan juga tidak begitu terserah teman-teman mau ikut saya, terserah atau tidak terserah. Tapi saya tidak begitu percaya kalau pakan dedak itu tidak bagus bagi ayam. Bagi saya tergantung bagaimana cara kita memberikannya kepada ayam-ayam kita. Dedak itu yang tidak bagus apabila dedaknya saja yang dikasih, karena dedak itu memang mengandung asam yang tinggi. Tapi ketika dedak itu dicampur dengan makanan nutrisi lainnya, misalkan dedaunan ataupun sisa pakan rumahan dan dicampur dengan beberapa nutrisi lainnya, itu juga bagus sebenarnya, teman-teman. Saya ini adalah full 100% pakai dedak, cuman dicampur dengan sisa-sisa pakanan rumahan saja. Alhamdulillah sudah 2 tahun tidak ada kendala. Silakan mau dicoba atau tidak, monggo teman-teman. Kiranya cukup sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.